Press Conference Indonesian Reality Art Festival 2022. Halo teman-teman, selamat malam. Hari ini kita dari Arbicon Creation ada sesuatu yang penting nih buat diumumin tentang IRAF. Kira-kira teman-teman bingung nggak sih IRAF tuh apa gitu ya? Kalau aku sendiri sih juga memang masih bingung sih. Oleh karena itu, pada hari ini kita ngundang dua orang yang sangat penting. Yang pertama adalah founder dari RBC sendiri, yaitu Bapak Zeo Kowi ya. Atau yang biasa kita kenal sebagai Krit Zeo Avicena gitu ya. Dan agak gila ya, kenapa ya? agak gila nih. Dan kita juga ada mengundang satu orang lagi, yaitu penanggung jawab acara IRAF, yaitu Mang Parufi Nadia Lovers. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, aku Nadia Lovers. Disebut ya? Disebut ya? Iya dong, sebut dong. Nadia Jadi, Lovers, betul. Selamat Ya, malam Mang Zeo dan Mang Parufi, apa kabar? Selamat malam. Malam. Baik. Baik banget. nih, baik. Gila banget sih. Bagus, ya. Sehat banget. Dosis setiap hari, guys. Iya. Dosisnya nggak kurang iya. gitu ya, walaupun Nggak eventnya banyak kurang. ya. Iya, nggak kurang. Dosis jalan, Nggak event, kurang. apalagi. Dosis jalan, event jalan. Nah, Konten itu juga dia. jalan. Gitu. Harus Asik. dong. Oke. Jadi malam ini Mang Zeo mau jelasin apa nih untuk teman-teman yang lagi menonton gitu. Oke, begini deh. Ngomong-ngomong masalah IRAF nih, atau Indonesian Reality Art Festival gitu kan. Gak afdol banget dong kalau nggak kenal sama dengan penyelenggaranya IRAF itu siapa sih gitu kan. Pasti kalian penasaran banget kan, kok bisa langsung ada IRAF gitu. Waduh, IRAF dari siapa nih gitu kan. Inisiatornya siapa nih kayaknya. Nah, jadi siapa sih inisiator dari acara IRAF itu sendiri kayak gitu. Nah, kita ada latar belakangnya dulu nih. IRAF di sini terbentuk karena emang apresiasi dari kita nih, dari community kita terhadap teman-teman semua di sini yang bisa dibilang sebagai pelaku seni reality ya, kayak gitu kan banyak banget tuh, ya kan? Kayak ada yang suka-suka nyanyi gitu, atau pengamen reality kasarnya kayak gitu ya, atau musisi jalanan reality mungkin bisa disebut ya, kayak gitu. Terus juga ada yang bisa stand up comedy. Terus juga ada juga yang biasanya voice acting kayak gitu. Terus juga di dalam voice acting itu sendiri kadang-kadang ada juga anak-anak teater kayak gitu. Selain dari itu juga ada yang suka nulis, ada yang suka gambar baik secara digital maupun secara tradisional seperti itu. Nah, disitulah kita ingin menyatukan kalian semua menjadi di dalam satu project seperti itu. Dan dari situ terbentuklah IRAF kayak gitu. Nah, di dalam IRAF ini sendiri kita
bakal banyak banget kegiatan dari beberapa dari beberapa aspek begitu ya. Dari ada digital drawingnya bisa masuk, ininya bisa masuk, segalanya bisa masuk kayak gitu. Dan ini tuh semua diinisiatorin sama RBC atau yang kita kenal, yang sering kita dengar di reality, RB Concreation atau Concreality. Nah, seperti itu. Jadi IRAF ini sendiri terbentuk dari inisiatif-inisiatif para, bisa dibilang pejabat negeri ya, karena emang di RB Concreation sendiri kan konsep Discord-nya itu sebagai negara kayak gitu. Nah, ini pencetusnya ini para pejabat-pejabat negerinya nih yang ada di RB Concreation kayak gitu. Wah, kemarin kita udah ngerjain event banyak banget kayak Concreality Open Stage, kalau misalkan kalian pernah ikut juga gitu di tahun 2021. Kita sempat ngadain Baraka juga, atau singkatannya mungkin agak sedikit menyerang gitu ya. Basmi arah-arah dengan karya seperti itu waktu dulu. Cuman kita rebranding lagi ke Concreality Open Stage yang kalian kenal kayak gitu. Dengan total hadiah yang lumayan wow juga tahun kemarin sempat totalnya berapa ya Mang Parufi ya, mungkin sekitar kemarin tuh kalau dihitung-hitung 3.200.000-an ya, kurang lebih ada 3 segitu jutaan ya, 3 jutaan lah ya kurang lebih ya. Di 3 acara kayak gitu. Nah, dari situ kita udah mulai upgrade nih, kita mau upgrade gitu kan, acaranya kita upgrade yuk gitu kan. Nah, ini jadilah IRAF seperti itu. Nah, di IRAF ini sendiri diinisiatorin sama RB Concreation. Mungkin kalau kalian belum kenal RB Concreation, itu adalah kayak komunitas virtual yang emang bergerak di beberapa bidang industri kreatif kayak gitu. Contohnya kayak tadi, kayak ada di voice actingnya, kita juga punya penanggung jawab voice acting, terus ada di teatrikalnya, ada penanggung jawab di divisi teatrikalnya juga. Instrumental yang suka main alat-alat musik nih kayak gitu, kita ngumpulin kita suka kadang-kadang di RB Concreation suka ngumpul bareng gitu sama anak-anak yang emang bisa instrumental kayak gitu. Terus juga ada dari segi tarik suara banyak banget tentunya, bisa dibilang mungkin kayak penghuni terbanyak dari RB Concreation itu adalah di seni tarik suara kayak gitu, yang suka-suka nyanyi nih banyak banget anak-anaknya di sini yang bisa nyanyi gitu ya. Terus ada juga dari literatur, penulisan, dan juga ada traditional art dan juga digital art seperti itu. Nah, RB Concreation ini udah berdiri sejak dari 28 Februari 2021 hingga saat ini, yang alhamdulillahnya hingga saat ini kita udah memiliki kurang lebih itu sekitar 600 berapa nih? Bentar, kita lihat dulu statistik negaranya ya. Kita ada dokumen statistik negara soalnya. Itu rakyatnya itu ada 643. Gila nggak tuh? Dari tahun 2021 sampai sekarang kayak gitu. Aku nggak berani bilang komunitas terbesar sih. Mungkin bilangnya ya. Terbesar mungkin untuk sejauh ini yang diriku tahu ya. Yang diriku tahu dengan jumlah segini mungkin udah bisa disebut besar untuk di komunitas di reality seperti itu ya. Tapi kalau misalkan ada yang lebih besar ya tidak apa-apa, lebih bagus gitu kan. Kita lebih lebih siapa tahu kita bisa ngajain kerja sama event nanti gitu kan ke depannya gitu, bisa banget kayak gitu. Nah, di RB Concreation ini sendiri emang kita bergeraknya di bidang industri kreatif ya. Jadi lebih banyak jadi lebih banyak kita bergeraknya kayak ngadain project, terus kayak belajar bareng, ngadain mini seminar bareng kayak gitu. Yang tentunya kita mengerjakannya itu dibimbing dengan orang yang emang memiliki kapabilitas yang cukup untuk menjalankan suatu project itu, atau untuk mengajarkan kalian-kalian yang pengen belajar nih, kayak aku pengen belajar voice acting ke siapa ya gitu kan, expertnya siapa sih gitu, di reality tuh expertnya siapa sih gitu kayak gitu. Nah, kalau di kita sendiri kita punya penanggung jawabnya sendiri kayak gitu di RB Concreation. Nah, project-projectnya juga banyak banget. Yang pertama itu kita pernah ngadain kelas kelas disebutnya ya, kayak personal branding. Kelas pertama kali di RBC itu personal branding di tahun 2021. Terus ada juga sharing mengenai voice acting dan theatrical. Terus juga kita sempat ngadain Baraka Open Stage kayak gitu kan. Setelah dari Baraka Open Stage juga kita punya acara selanjutnya itu ada kayak Concreality Open Stage nih, yang suka-suka nyanyi lah. Kalau misalkan orang-orang lama mungkin kalian bakal tahu ya Concreality Open Stage itu apa ya kayak gitu. Terus juga Concreality Open Stage kita udah ngadain sekitar 3 kali, 4 kali, termasuk dengan Baraka kayak gitu. Kalau dihitung sama Baraka mungkin udah 4 kali kayak gitu.
Concreality Open Stage ada tema-temanya juga di Concreality Open Stage itu, ada kayak Rise Your Creativity, Stake for Everyone, dan terakhir itu di Desember kalau nggak salah itu Our Last Stage kayak gitu. Dan kita ngadain itu di Reality dan juga di Discord kayak gitu. Dimana Discord kita ini RB Concreation ini sendiri kita udah ngejalin kerjasama dengan beberapa Discord server lain. Contohnya dari tim RMP, nih, ada nggak nih anak-anak tim RMP di sini nih yang nonton nih? Mana suaranya tim RMP? Yo, dari tim RMP, dari tim RMP, terus ada juga dari anak-anak Hekosen. Halo anak-anak Hekosen yang lagi nonton di bawah. Salam kenal ya sama apa namanya Presiden Hekosen tuh. Rumornya soalnya Presiden Hekosen mau gantiin Presiden RBC sih. Oh itu rumor belaka ya. Rumor belaka itu ya. Dari Hekosen. Terus ada juga dari salah satu grup VTuber individual kayak gitu. Mungkin yang kalian kalau misalnya kalian bisa cari di YouTube, ada yang namanya Kak Biru Salendra. Nah, kita kerja sama juga sama dia kayak gitu, sama beliau ya kayak gitu. Jadi nanti kita konten kedepannya juga bakal banyak kolaborasi gitu, dan kita juga udah ada beberapa kolaborasi yang telah terjalin selama ini kayak gitu, yang sudah jalan lah kayak gitu ya. Nah, jadi kayak gitu RB Concreation udah punya banyak banget nih hubungan dengan server lainnya kayak gitu. Nah, kemarin itu di Orla Stage ini sendiri pun juga kita Concreality Open Stage-nya tidak hanya di Reality, tapi kita juga di Discord. Dan di Discord-nya itu kita nge-tour nih bareng-bareng gitu kan, seru banget tuh. Kemarin tour ke servernya ini, terus tour lagi ke servernya ini, kita manggung di sana kayak gitu. Nah, ini pun juga nanti bakal kita adain di IRAF-nya itu sendiri ya kayak gitu. Nah, setelah dari itu, terus kita juga dari divisi theatrical dan voice acting-nya pun juga kita sempat pernah ngadain audio drama seperti yang pernah kita tampilkan di Reality juga kayak gitu. Dan nanti soon nih yang kedepannya kita itu bakal ada lanjutan ceritanya lagi dari cerita yang tahun kemarin, enggak sih, awal tahun deh, pas kita ulang tahun deh yang pertama itu kita tampilinnya Snow White and the Envy of the Envious. Nah, ini kita bakal lanjut lagi ceritanya karena bakal jadi multi universe nih, banyak banget kayak Doctor Strange lah kalau misalkan kalian ini ada judulnya itu Cinderella and the Valkyrie ya, apa tuh Bang Parovi, aku lupa judulnya. Cinderella Mammon pokoknya, and Valkyrie. Oh iya, Mammon and Valkyrie seperti itu. Nah, ini juga kita banyak banget nih project-projectnya. Dari voice acting ada yang tadi, terus dari divisi acaranya pun juga ada Concreality Open Stage, dari teatrikalnya juga tadi sudah termasuk ya, masuk ke dalam projectnya masuk ke dalam project audio drama juga. Instrumentalnya pun juga kita masuk ke sana kayak gitu, karena kita produksi cover instrumental, terus juga produksi kayak original song gitu kan, itu masuk juga. Terus dari dunia tarik suara pun juga kita sudah memiliki original soundtrack dan juga ada original song, ada 3 gitu ya. Pertama ada original soundtrack, ada original song, dan juga yang ketiganya ada cover project seperti itu nih dari tarik suara nih kayak gitu. Terus juga ada literatur juga bantu untuk membuat naskah, dan traditional art dan digital art itu bakal kita projectnya itu bakal lebih banyak ke visualisasi untuk audio dramanya seperti itu. Dan juga circle komis-komisan lah gitu ya, kalau misalnya kalian suka nyanyi butuh gambar gitu, bisa banget gitu kan, cari-carinya dari anak-anak RBC, insya Allah terpercaya lah kayak gitu, karena emang udah ada portofolionya juga ya mereka yang masing-masing kayak gitu. Dan juga RBC sendiri juga kita sempat pernah narik beberapa orang hebat deh, gila, aku nggak nyangka banget nih RBC bisa narik orang-orang ini. Yang pertama itu ada Kak Maha ini dia waktu itu sempat buka seminar di RBC mengenai PWB dan juga PWB dan juga pengejahan, apa sih disebutnya PWB itu Bang Parovi? Ini apa ejahan yang benar gitu lah. Ejahan yang benar ya. Jadi kayak ejahan yang benar. Betul. Nah, itu sempat ngadain kelas juga, karena ini sempat dia sebagai juara 1 nasional penulisan apa gitu ya di Bangladesh ya kalau nggak salah ya. Betul ya? Ini di Brunei. Oh, Brunei Darussalam. Ya, di Brunei ya. Juara dan sempat diundang ke sana. Itu dari literaturnya, dari dari voice acting dan juga teatrikal. Pasti kalian kenal banget sama satu ini. Kita juga sempat ngedatengin dan buka mini seminar bareng dengan Bahana Bahagiana, atau sebagai yang ngisi Naruto dan juga Snap ya. Naruto, Snap, terus kayak Luffy, Hanzo Hattori, Luffy ya itu dia.
di RBCon Creation kayak gitu. Kita bertatap muka langsung nih dengan Bahana Bahagiana kayak gitu kan. Gila, luar biasa banget gitu. Just channelnya tuh bisa sampai ke sana gitu. Itu untuk yang voice acting dan theatrical, ada kelasnya juga seperti itu. Kita juga selalu rutin mengadakan kelas kayak gitu. Terus juga dari instrumental nih, tapi instrumental bakal soon kayak gitu. Nanti kita bakal mengundang orang-orang hebat dari instrumental gitu ya. Ngundangnya siapa kakak? Ngundang kakak Krudze Avicenna. Anjir, bang Krayut. Bercanda. Kayak gitu ya. Dari tarik suara juga kita sempat ada kelas rutin di di bidang tarik suara dengan KKI-nya. Terus juga banyak banget teman-teman juga yang sharing-sharing pengalaman nyanyi dan juga teknik-teknik nyanyi di sana. Ada kakak Lele atau Avarin tuh yang kalian tahu, anak-anak Smul pasti tahu lah kayak gitu. Terus juga kita ada kakak Neta juga nih dari Smul gitu kan. Itu terus juga ada banyak banget deh. Banyak juga sih anak Smul yang emang ini ke RBCon Creation kayak gitu, dan mereka pun juga sharing-sharing mengenai dunia tarik suara kayak gitu dan teknik-teknik. Terus ada juga kakak ini Ketawan tau nggak? Itu dia. Banyak banget lah. Nah, ini di instrumental dan tarik suaranya ini juga kita sama-sama saling support gitu, antara instrumentalis, vokalis, dan juga ada sound engineer kayak gitu. Aku juga salah satu dari sound engineer di RBCon Creation, dan juga nanti dibantu juga dengan kakak pro kami ya di sini yang emang sering-sering banget nih mixing lagu-lagu anak-anak yang sering-sering cover kayak gitu. Jadi kalau masalah project tenang gitu, kalian cukup bawa badan aja gitu ke RBC gitu. Kalian bisa ikut di sana tanpa mengeluarkan biaya kayak gitu, karena biayanya bakal ditanggung oleh kas negara seperti itu. Kita punya aset-aset negara gitu kan, bisa kita ini kayak gitu. Nah, itu juga ada traditional art dan juga digital art. Dan traditional digital art kemarin juga kita projectnya udah sempat ada yang visualisasi dari audio drama, dan juga kita ada kelasnya. Kemarin itu kelas kita ngundang juga kakak Yuzuhira ya kalau nggak salah ya. Kak Yuzu ini adalah salah satu background artis yang mungkin kalau misalkan kalian pernah simak iklan-iklan yang ada di TV nih, yang iklan-iklan Sasa nih yang dijadiin anime. Nah, itu salah satu kreator backgroundnya adalah Kak Yuzu seperti itu. Dan kita pun juga ada kerjasama dengan Kak Yuzu seperti itu kemarin, karena kita ngadain mini seminar mengenai photo basing dan lain-lain gitu, produksi background itu kayak gimana, susahnya kayak apa, segala macam kayak gitu. Dan kalian pun juga kalau masuk RBC kalian bisa langsung tanya-tanya ke Kak Yuzunya sendiri seperti itu. Wah, banyak banget deh pokoknya kayak gitu. Dan setelah dari itu terkumpul nih semuanya nih gitu, dan karena memang kita event di reality itu cuman ada tarik suara dan instrumental doang gitu loh. Paling banter selain dari nyanyi-nyanyian dan instrumental, paling kayak voice acting, terus juga kayak stand up comedy, tapi itu jarang seperti itu. Nah, dari situlah kita RBC sendiri punya inisiatif untuk gimana kalau misalkan kita buat event gede yang bisa masukin semuanya gitu. Dari dunia penulisan bisa masuk, dari dunia traditional artnya bisa masuk, digital artnya bisa masuk, voice acting teatrikalnya juga bisa masuk gitu, dan juga tarik suara dan instrumental udah nggak usah ditanya lagi gitu ya, mereka semua bisa masuk. Sound engineer-nya pun juga bisa ikut masuk di sana kayak gitu, untuk kita bantu saling promosi dan juga saling cross market ya disebutnya ya gitu, saling mengenalkan satu sama lain dan juga mengumpulkan komunitas-komunitas yang ada gitu. Kita ayo deh gitu, udah bukan saatnya kita drama-drama lagi lah, anjir udah capek drama mulu gitu kan, tuyul lagi gitu, masalah komunitas lagi, percintaan lagi. Gue jadi inget itu coverannya kakak Pepen tuh ya, kakak siapa namanya, kak Rasfen deh. Bagus banget tuh kemarin dia nyanyi, nanti coba cek aja di Instagramnya kak Rasfen tuh, aduh nyenggolnya tuh indah banget gitu dengan cover-coveran, keren banget deh. Nah, itu ya kak Rasfen juga salah satunya dari ada di RBCon Creation kayak gitu ya. Ya pokoknya begitulah. Nanti selebihnya untuk irafnya sendiri bakal dijelaskan dengan Kak Parufi. Jadi untuk kalian nih yang emang ingin join ke RBC, sok silakan, kita terbuka banget gitu, asal kalian tidak membuat masalah dan berkenalan dengan cara berbohong. Nah, itu lebih kita strike ke arah sana kayak gitu. Pasti ketahuan aja gitu kalau misalkan kalian berbohong kayak gitu ya. Intinya mah ya kita terbuka banget, terbuka untuk umum, gak cuman untuk di reality doang, tapi kita juga kayak teman-teman VTuber lainnya dan juga teman-teman cosplayer gitu ya, yang suka cosplay juga kita di sini berkumpul bareng kayak gitu. Cuman emang RBC sendiri dia lebih terfokusnya untuk sementara ini di reality kayak gitu. Tapi kita bakal berusaha juga nih untuk membawa
reality ke dunia luar kayak gitu. Jadi reality for realita seperti itu. Projectnya tuh kayak gitu, cuman masih belum bisa teriniin ya. Dan banyak juga nanti project-project yang bisa kalian ikutin. Mulai dari voice actingnya dan segala macam lah pokoknya yang ada di RBC gitu ya. Mungkin lebih dekatnya ini untuk yang sekarang-sekarang yang bakal adain lagi, kita bakal adain kayak fandub dan juga ngelanjutin yang audio drama seperti itu. Kalau untuk nanti lihat hasil-hasilnya seperti apa, kalian juga bisa langsung kunjungin ke YouTube-nya RB Con Creation kayak gitu. RBCON Creation. Yoki. Nah, di sana nanti kalian bakal lihat portofolio kita yang telah membuat event segala macam. Banyak lah pokoknya di sana. Ada juga original song kita, ada juga original original soundtrack dari audio drama dan lain-lain kayak gitu. Itu bakal banyak banget di sana. Kalian tinggal lihat lah pokoknya. Kayak gitu. Ya mungkin itu aja kali ya untuk perkenalan RBC-nya ya. Kalau gitu aku kembalikan lagi ke Kakak Iwe. Kakak Iwe, terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk Mang Zeo atas penjelasan tentang RBC-nya. Gimana nih teman-teman? Tertarik nggak buat masuk RBC? Pasti seru banget kalau misalnya bisa masuk RBC, dan pasti bakal banyak banget pengalaman-pengalaman seru yang teman-teman bakal alami gitu ya. Nah, sekarang kita berpindah nih kepada Mamang yang satunya nih, penanggung jawab acara IRAF, Mang Parufi. Halo teman-teman, selamat malam semuanya nih. Bertemu lagi bersama saya. Siapa ya? Siapa ya namanya? Parufi. Halo, Ya? Oh, Parufi. Ya? Aku Parufi. Halo teman-teman. Halo Yue. Gimana Ya? bisnisnya lancar? Lancar. Lancar dong. Oh iya. Kalau nggak lancar dia nggak bakal bisa selancar ini nih. Oh iya dong. betul. Benar ya. Agak-agak ya, kenapa ya? Gitu kan. Agak-agak ya. Satu sama. Yo. Satu sawah. Oke, jadi malam ini Mang Parufi mau jelasin apa nih? Gitu. Oh iya, mau jelasin apa ya? Oh iya, mau jelasin yang namanya event terbesar reality Indonesia nih, we. Dan teman-teman, Waduh. ini nggak mungkin sih ya. Emang beneran gitu. Ini bakal jadi event terbesar di reality Indonesia. Kayaknya di seluruh server reality nggak ada kali ya yang bikin inisiatif ini gitu event. Yaitu adalah IRAF, yaitu Indonesia Reality Art Festival. Nah, IRAF ini tadi kata Pak Presiden Zeo juga diselenggarakannya oleh RB Con Creation selaku penggerak utama gitu ya. Penggerak utama sih ya kalau aku lihat itu, kalau aku teliti dengan para ilmuwan IPB dan ITB, RB Con Creation ini sebagai penggerak utama kesenian di reality Indonesia gitu. Makanya kita berani untuk membuat suatu event yang besar yang berkaitan dengan berbagai kesenian seperti seni tarik suara, seni musik gitu kan ya, seni teater atau voice acting mungkin secara modernnya sekarang gitu ya, secara virtualnya gitu. Terus ada seni rupa yang dimana ada traditional art dan juga digital art gitu ya. Nah, kami dari RB Con Creation sendiri sangat berinisiatif nih dalam melestarikan kesenian-kesenian yang ada di Indonesia gitu, mengembangkan atau memperlihatkan bakat-bakat tersembunyi dari orang-orang Indonesia yang berdiam diri di reality gitu. Nah, jadi RB Con Creation menciptakan nih event besar yang bernama IRAF, Indonesia Reality Art Festival. Oke, jadi IRAF ini tuh apa sih sebenarnya? Jadi IRAF ini adalah sebuah acara virtual yang diselenggarakan oleh RB Con Creation sebagai bentuk dukungan dan antusiasme dalam industri kreatif Indonesia. Nah, acara ini berfokus pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan industri kreatif seperti pementasan, penyiaran, serta pameran yang dikemas dalam bentuk virtual. Nah, acara ini terdiri dari berbagai sub-sub acara yang menjadi pra-event, disebutnya pra-event ya. Sebelum acara utama disebutnya pra-event dan mengarah kepada kegiatan utama atau main event, yaitu IRAF itu sendiri yang diselenggarakan pada akhir rangkaian acara. Nah, jadi IRAF ini kenapa aku bisa berani bilang ini bakal jadi acara yang paling besar gitu ya tahun ini dan juga di reality Indonesia gitu. Karena ini kita menargetkan
sekitar kurang lebih 300 orang partisipan untuk mengikuti event besar ini gitu, event IRAF ini. Dan dari acaranya juga nih, secara kalkulasi, secara secara matematis gitu, kita menyelenggarakannya sekitar 4 bulan atau 6 bulan sih sebenarnya. 6 bulan dari bulan Juli sekarang sampai dengan akhir tahun nanti. Nah, di kegiatan IRAF ini tadi aku udah sebutin nih, ada yang namanya pra-event dan juga main event. Nah, pra-event sendiri terdiri dari 6 event atau 6 acara, dan ya tentu saja yang satunya main event, yaitu adalah IRAF Indonesia Reality Art Festival. Nah, teman-teman gimana nih? Pasti antusias banget gak sih untuk untuk mengikuti IRAF gitu, untuk membantu teman-teman supaya bisa lebih tampil lagi gitu, supaya bisa memperlihatkan kabisanya gitu, bakatnya gitu di IRAF ini. Nah, jangan khawatir teman-teman, kita mah nggak pilih-pilih orangnya. Daripada lama-lama nih, teman-teman pasti penasaran ya, pra-eventnya itu apa aja sih? Ya, pra-eventnya itu sebelum main event IRAF ini ya, gitu, yang bisa diikuti oleh teman-teman nantinya nih. Oke, yang pertama itu ada yang namanya Reality Community Showcase. Nah, dari namanya aja udah Community Showcase. Jadi apa sih Reality Community Showcase, atau ya disingkatnya adalah RCS gitu kan ya. RCS nih. Reality Showcase itu sendiri adalah event pertama pada gelaran IRAF kali ini atau tahun ini, yang akan berlangsung pada tanggal 24 Juli 2022. Nah, jadi catat teman-teman, tanggalnya 24 Juli 2022, bulan ini, bulan Juli ya. Nah, RCS sendiri bertujuan untuk mengumpulkan dan mengenalkan komunitas-komunitas kreatif yang ada di reality Indonesia maupun luar Indonesia lewat penampilan perwakilannya pada hari H RCS. Nah, jadi kita mengajak nih, RBCon Creation mengajak teman-teman komunitas dari reality Indonesia untuk ikut gabung, ikut berpartisipasi dalam acara Reality Community Showcase ini. Nah, pada event ini tuh ya, komunitas yang berpartisipasi gitu ya, nanti kalian bisa mengenalkan komunitas kalian ke viewers reality pada hari HRCS gitu, supaya nanti bisa lebih dikenal lagi gitu kan ya. Bisa nih, sebenarnya banyak loh gitu orang-orang kreatif di Indonesia tuh gitu. Kita ini mengumpulkan orang-orang kreatif di Indonesia loh lewat reality, lewat komunitas kita. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi nanti nih kalau misalnya ada komunitas, kalian punya komunitas, bisa ikutan nih RCS ini. Nanti kalian kirimkan perwakilan kalian supaya bisa tampil di hari H Reality Community Showcase. Nah, itu ya. Yang pertama, catat teman-teman, catat tanggalnya 24 Juli 2022 bulan ini. Nah, untuk syarat dan ketentuannya ya, pokoknya dari seluruh acara IRAF, mau itu pre-event dan main event, kami menentang keras yang berkaitan dengan unsur kekerasan, pornografi, sara, dan hal-hal menyimpang lainnya. Seperti itu. Nah, untuk lebih rincinya nanti kita bakalan update terus di sosial media, yaitu Facebook, Instagram, ataupun YouTube. Kayak gitu ya teman-teman, catat. Oke, selanjutnya. Itu baru yang pertama ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua ada Concreality Open Stage Reunion. Wah, ini pasti nggak asing di telinga teman-teman yang namanya Concreality Open Stage gitu. Kalau istilah orang kolot reality Indonesia mah Baraka yang tadi disebutin oleh Pak Pres Kreyot gitu kan ya. Basmi ara-ara dengan karya atau basmi ara-ara dengan kabisa. Nah, karena itu sebagai awal mula RBCon Creation unjuk gigi gitu ya, unjuk gigi di reality Indonesia, kita lewat open stage ini. Dan ya, kita bakal mengadakannya lagi dan memasukkan ini ke dalam IRAF. Nah, jadi acara kedua pada IRAF kali ini adalah Concreality Open Stage Reunion. Nah, jadi Concreality Open Stage Reunion nih ya, yang akan dimasukkan ke IRAF gitu ya. Nah, ini tuh adalah event kedua di IRAF. Nah,
Event ini berlangsung pada tanggal 20 Agustus 2022. Bulan depan ya. Catat teman-teman, catat ya. Nah, Concreality Open Stage pada awalnya adalah konten rutin yang diadakan oleh RBCon Creation pada tahun 2021. Nah, sebuah konten di mana para user reality berebut slot collab untuk menampilkan kebisaan mereka di hadapan viewers. Dan yang terbaik dari penampilan orang-orang random ini ya yang sudah berebut slotnya gitu akan dianugerahi sebagai Most Valuable Performer atau MVP di Open Stage. Nah di sini nih di IRAF kali ini kita menggunakan tajuk reunion atau reuni yang berarti kami RBC akan mengundang kembali para MVP Open Stage 2021 tahun lalu yang masih aktif ataupun udah nggak aktif nih di realitinya. Kita bakal undang lagi nih orang-orang luar biasa yang mewarnai open stage kita tahun lalu tahun 2021. Jadi kita undang lagi sebagai bintang tamu kayak gitu teman-teman. Tapi tetap konsep Concreality Open Stage ini tetap kita bakal berebut slot nantinya. Nah, jadi mulai dari sekarang kalian latihan, tangan kalian latih nih, cepet gitu. Latih tangan kalian supaya bisa tampil di Concreality Open Stage Reunion. Kayak gitu teman-teman, sok. Silahkan latih tangan kalian, latih ya. Ya, kayak gitu teman-teman. Nah, udah jelas ya. Sip. Silahkan nanti kalian bisa berebut slot pada hari H yang semangat ya. Oke, itu ya event kedua yaitu Concreality Open Stage Reunion. Catat pada tanggal 20 Agustus 2022. Nah, ada lagi nih yang ketiga, event ketiga yaitu RBC Discord Tour konser ya. Discord Tour. Nah, jadi RBC Discord Tour ini event ketiga di IRAF gitu. Nah, sebuah event konser tour yang dilakukan RBC pada aplikasi Discord dengan menyambangi server-server partnership RBC itu sendiri. Nah, kalau tahun kemarin ya, 2021 kita menyambangi yang namanya server salah satu VTuber indie bernama Birus Classroom ya, Birus Sailendra gitu. Nah, kita membuat sebuah konser jadi tahun lalu tuh di Discord gitu, kita berpartisipasi, kita nyanyi, kita acting, kita baca puisi, kita nge-stand up. Nah, kita sediakan panggung gitu di server mereka kayak gitu, di server partnership. Nah, salah satunya yaitu adalah Birus Classroom gitu ya. Nah, untuk RBC Discord Tour sendiri kita akan diadakan pada tanggal 11 September 2022. Nah, di sini tuh ya, di konser tour ini tuh para performer bisa menampilkan berbagai macam penampilan seperti bernyanyi, berakting, berpuisi, bergombal, berdosis, ya, semuanya bisa, kalian bebas melakukan apapun gitu ya. Mau stand up comedy dan sebagainya kayak gitu. Nah, oke teman-teman, jadi di Discord Tour konser ini ya, kan tadi nih di acara awal kita ada community showcase reality kan ya, community reality showcase RCS gitu, reality community showcase. Nah, nanti itu kan bakal jadi event partnership kita gitu. Nah, event partnership kita pun bisa loh untuk mengikuti Discord Tour ini. Nanti kalau misalnya kalian pengen ikutan, tinggal hubungin aja nih teman-teman di RBC. Halo teman-teman RBC, aku mau ikutan dong tur konsernya. Silahkan monggo nih isi dulu formnya. Kamu mau nampilin apa? Perwakilannya mau nampilin apa? Kayak gitu. Nah, tapi karena ini masih lama nih, masih ada 2 bulan nih, 11 September. Jadi persiapkan nanti gitu ya untuk apa sih gitu yang mau ditampilkan di turnya gitu untuk perwakilan komunitasnya. Kayak gitu ya. Oke, cukup jelas ya, cukup jelas. Jangan lupa catat 11 September 2022. Syarat dan ketentuannya apa? Itu siapa yang nanya syarat dan ketentuannya? Pokoknya gak boleh ada unsur pornografi, gak boleh ada unsur sara, apalagi kekerasan kayak gitu ya. Gak boleh. Itu mah semua event di sini gak boleh ada kayak gitu.
Untuk update selanjutnya, silahkan tunggu di berbagai sosial media Erbicon Creation seperti Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Begitu teman-teman ya. Oke. Sekarang nih ada event keempat di IRAF tahun ini teman-teman, yaitu Gamechampionship. Sebenarnya Gamechampionship ini nggak ribet-ribet amat kok. Cuman namanya kita rubah jadi Gamechampionship biar ada unsur game sama kejuaraannya. Jadi kejuaraan game kayak gitu ya, turnamen game biar keren dikit lah gitu ya. RBC Gamechampionship. Apa sih RBC Gamechampionship itu? Nah, RBC Gamechampionship ini adalah event keempat pada IRAF tahun ini ya teman-teman ya, yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 sampai 13 Desember. Nah, untuk teman-teman nih, gamenya itu sendiri kita bakal mengadakannya di reality gitu ya, ada di reality, di game reality dan juga game luar reality. Nah, untuk di reality-nya sendiri kita bakal ngadain game yang namanya Piramid sama Jawal ya. Nah, kalau Piramid mah kita mengukur bagaimana skill kuli kita membangun piramid Firaun gitu kan ya. Kayak gitu. Kita gede-gede skor, kalau bahasa Sundanya mah apa ya, saling besar skor, bukan saling gede skor, saling tinggi piramidnya kayak gitu ya. Yang jatuh duluan ya kalah kayak gitu. Yang kedua ada Jewel ya. Jewel simple ya. Siapa yang besar skornya ya itu dia yang menangnya kayak gitu. Nah, untuk update selanjutnya nih ya terkait syarat dan ketentuan kita menyusul kayak gitu. Soalnya ini harus benar-benar matang-matang gitu. Soalnya harus ada wasitnya, harus ada pengawasnya gitu kan ya. Nggak boleh ada yang curang, nggak boleh ada yang nge-cheat, apalagi yang pakai alasan internetnya jelek. Itu mah tempat kaliannya aja kali ya. Itu kurang hoki berarti gitu. Kurang hoki kalau internetnya jelek kayak gitu ya. Oke, jadi di luar reality kita ada PUBG gitu kan ya, yang suka jedar-jedor, suka tembak-tembakan gitu kan ya. Kalian bisa melatih bisa ikutan gitu ya, sembari ya bener sih, sembari melatih misalnya yang nanti ikutan kejuaraan nasional, kejuaraan internasional PUBG gitu. Sini latihan di RBC Gamechampionship gitu ya. Mau sendiri, mau berdua, mau bertiga, mau squad berempat full silahkan boleh kok. Yuk ikutan sini guys, jedar-jedor. Oke. Biar bisa Siapa mendor ayam. Wah. Biar bisa mendor ayam kata Bapak Kreyut. Ya benar. Dor ayang, kamu mau gak jadi pacar aku? Nah kayak gitu kan. Tapi kan udah jadi ayang, berarti udah jadi pacar dong. Jadi nembaknya 2 kali gitu. Oke, skip guys. Skip itu hanya intermezzo dari Bapak Kreyut. Jadinya aku jadi nerusin nih intermezzonya dari Bapak Kreyut. Oke. Jadi gitu teman-teman yang ada di luar reality, yaitu PUBG ya. Nah, tapi kayaknya kurang nih gamenya gitu ya. Kalau di luar reality cuman PUBG aja gitu. Nah, nanti mungkin kita bakal ngebuka voting nih sebelum adanya Gamechampionship untuk teman-teman, untuk viewers RBC sendiri gitu kan ya. Kita bakal voting game apa sih yang layak masuk ke RBC Gamechampionship itu sendiri gitu ya. Mungkin ada Mobile Legends, ada Arena of Valor, ada Stumble Guys kayak gitu ya. Banyak ada Free Fire gitu, bocah FF man gitu. Kalian silakan bebas. Nanti kita kasih listnya, kalian bisa voting sebebas-bebasnya. Tapi ingat ya, jangan golput guys, karena golput itu pamali. Kayak gitu ya. Nah, untuk Gamechampionship kayaknya gitu aja sih ya. Simple banget sih soal turnamen game. Yang penting kalian ikutan turnamen game, perlihatkan skill kalian dan menang gitu. Tapi ingat, junjung tinggi sportivitas. Salam olahraga. Oke. Selanjutnya nih. Aduh, capek. Haus. Ada yang jualan minuman nggak? Minum dong. Gluk. Wah, alhamdulillah sudah minum guys ya, walaupun masih capek. Aduh, enggak banget guys. Sumpah ini saking semangatnya gitu untuk ngasih tahu kalian terkait IRAF ini gitu. Sampai menguras banyak energi, menguras banyak tenaga. Jadinya berikan energi kalian kepada aku teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Saking semangatnya nih Mamag Farufi menjelaskan IRAF-nya gitu ya.
Karena benar-benar excited banget gitu. Aku sendiri excited, apalagi mungkin kalian ya. Ya iyalah, masa kalian gak excited sama event terbesar di reality Indonesia? Bener nggak Pak Presiden Kreyut? Oh, kenapa nih kakak? Wah, Iya, ini aku kan lagi makan Apa? lagi makan es cendol gitu kan. es Kamu gak usah aku cendol. makan es cendol. Oh iya, kamu. Iya, aku pengen dong es cendol Bapak Kreyut. Kesini, ayo. Kita pakai anggaran negara nanti ya untuk beli es Iya, cendol. iya, iya. Anggaran negara gitu. Anggaran negara cuma buat es cendol teman-teman ya. Aduh. Oke, lanjut ya. Oke, tadi kan udah ada community showcase, terus udah ada open stage gitu ya, udah ada Discord tour, terus ada championship, turnamen game. Nah, sekarang kita bagian ke yang suka gambar-gambar, ke yang suka coret-coret kertas gitu kan ya. Yang ibis pen-nya sketsanya masih belum jadi, nanti masih dijadiin demi event ini gitu ya. Nah, jadi event selanjutnya nih, event kelima ada Art Virtual Exhibition. Nah, jadi teman-teman, Art Virtual Exhibition ini sendiri adalah event kelima IRAF ya. Event kelima IRAF yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 sampai 18 Desember 2022. Nah, jadi ini untuk teman-teman yang suka coret-coret ya, yang suka ngegambar, yang suka open comics gitu kan, open comics gitu. Terus ada karyanya yang masih tersimpan dalam memori gitu kan, yang masih tersimpan dalam galeri, kalian bisa pamerin nih di Art Virtual Exhibition yang diselenggarakan RBC nih ya pada IRAF kali ini. Nah, jadi Art Virtual Exhibition ini tuh event yang dimana para drawing artis memajangkan karya-karyanya melalui aplikasi Artstep di Play Store maupun App Store ya kalau Apple ya. Artstep ya teman-teman, ART Step gitu, Artstep. Nah, kalian bisa nih yang lagi nonton nih bisa download dulu Artstep tuh kayak gimana gitu. Bisa kebayang ya nantinya gitu. Nah, Artstep yang nantinya dipandu oleh para pejabat RBC atau RBC crew ya. Nah, jadi teman-teman nanti kalian bisa mengirimkan karya-karya kalian ke kita untuk dipajangkan di Art Virtual Exhibition ini. Tenang saja kok, kita ada kurator terpercaya gitu kan ya. Pak Jo, siapa sih kuratornya? Tahu nggak? Kurator untuk Art Virtual Exhibition. Wah, kuratornya siapa nih? Pokoknya terpercaya, nanti kita bakal kenalin setelah update-annya di Instagram seperti itu ya. Nah, begitu guys. Nah, jadi jangan khawatir untuk teman-teman artis gitu. Percayakan art kalian kepada kita, kita bakal pamerkan art terbaik kalian gitu di Art Virtual Exhibition. Tapi ingat, Betul. jangan ada yang namanya plagiarisme gitu ya teman-teman. Jangan plagiat, jangan nyuri dari Google, jangan nyolong dari Google atau dari Twitter atau dari Pinterest. Karena kita punya kurator. Kayak gitu teman-teman ya. Dipersiapin nih tanggal 12 sampai 18 Desember 2022. Yuk. Yang sketsanya masih belum jadi, yang masih cuman line art doang gitu. Yuk selesaiin buat buat bisa dipajang di Art Virtual Exhibition RBC kayak gitu ya. Art Virtual Exhibition IRAF kali ya, biar enak gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Yuk, silahkan. Ingat jangan nyolong dari Google. Aduh. Akhirnya pra-event yang terakhir guys. Yaitu adalah Mega Cover Project. Mega Cover Project apaan tuh? Nah, jadi Mega Cover Project ini tuh adalah event terakhir ya, event ke-6, pra-event ke-6 pada IRAF kali ini. Nah, event ini bisa juga disebut event yang projectnya memakan waktu yang panjang ya. Soalnya event ini sebenarnya kita adakan dari tanggal 26 Juni gitu. Nah, kenapa diadakannya lebih awal? Karena kita bakal menyeleksi para penyanyi-penyanyi di reality gitu ya untuk mengikuti Mega Cover Project ini. Nah,
Mega Cover Project ini tuh bakal diikuti sekitar 20 sampai 30 orang di dalamnya. Gila banget sih. Jadi cover project yang bener-bener mega gitu kan. Bener-bener wah, bener-bener gede gitu. Nah, lagu yang akan dibawakan adalah rahasia. Nanti kita tunggu ya. Pada hari HIRAF kita bakal tampil nih. Hari HIRAF Mega Cover Project, hasil suara teman-teman yang sudah disuling, yang sudah di filter secara matang-matang, yang sudah di tag secara matang-matang gitu ya. Dan di mixing oleh kakak Zeo dan juga kakak Kurokami gitu supaya menjadi luar biasa. Begitu teman-teman. Nih loh Pak Presiden ini benar-benar multi talentan ya Pak Presiden gitu. Selain bisa membimbing kita gitu kan, membimbing kita gitu di RBC, tapi bisa juga gitu nge-mixing lagu gitu. Emang luar biasa nih Krayot. Sampai buat MV-nya loh, gila loh. Nanti kita bakal punya MV-nya juga. Betul, dibuatin musik videonya juga. Musik videonya dibuat. Gila banget sih. Pakai karakter kalian. Betul guys, jadi nanti nih yang kepilih silahkan kirimkan karakter reality kalian ya. Nanti biar bisa dipajang gitu ya, biar bisa ditaruh di musik video. Pokoknya nggak sabar lah untuk menunggu Mega Cover Project ini. Begitu ya. Ya. Oke, begitu guys untuk Mega Cover Project ini. Jadi tunggu aja tanggal mainnya. Aduh. Pada akhirnya kita menuju main event yaitu IRAF Indonesia Reality Art Festival. Oke, jadi kita menuju main event yaitu Indonesia Reality Art Festival yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2022. Oke, nah untuk IRAF ini ya, main eventnya sendiri Indonesia Reality Art Festival yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2022. Jadi ada apa aja sih di IRAF 2022 ini tuh? Nah jadi teman-teman yang tadi udah ikutan ke Reality Community Showcase gitu kan ya, udah ikutan Reality Open Stage, terus ikutan tour, ikutan Championship, terus ikutan art virtual juga gitu, ikutan mega cover juga gitu. Nah nanti kita bakal kumpul lagi nih di main event IRAF ini. Jadi para penampil terbaik di pre-event sebelumnya kita bakal tampilin lagi di IRAF ini. Nah jadi di IRAF ini tuh nanti ya, selain ada performer juga bakal ada penghargaan atau bisa disebut apa ya, bahasa Inggrisnya tuh award gitu ya, award gitu ya. Nah award ini sendiri tuh ada apa aja sih gitu kan ya. Nah untuk award sendiri ya yang game gitu kan ya, misalnya yang menang nanti tuh kita bakal crowningnya gitu, anjay, crowning. Dikasih penghargaannya ketika hari H gitu. Yang pertama misalnya arsitek piramid terhandal tuh, terus penambang permata terhandal, penembak jitu terhandal kayak gitu. Nah kita crowningnya di situ, kasih penghargaannya di IRAF. Nah terus selain itu kita juga bakal ada best IRAF performance gitu ya, yang bakal tampil di IRAF ini juga kita kasih award gitu yang terbaiknya. Nah jadi teman-teman gak usah khawatir, untuk penampilan terbaik ini kita bakal ada orang-orang yang emang hebat pada bidangnya yang bisa menilai secara objektif kayak gitu ya. Nah nanti kita kasih award gitu, kasih penghargaan, terus ada best streamer gitu, streamer favorit kayak gitu ya. Nanti kita ubek-ubek lagi soal IRAF gitu ya. Ditunggu aja, ada apa aja gitu. Nanti mungkin kalian bisa menyiapkan, ya aku pengen dapat award apa ya nanti di IRAF gitu. Tunggu aja, nanti misalnya ada streamer terkocak misalnya gitu, terkocak gitu. Nah kalian berlatih untuk menjadi kocak misalnya kayak gitu. Tunggu aja kayak gitu teman-teman. Nah tapi itu untuk yang umum ya, maksudnya untuk secara keseluruhan IRAF. Nah tapi kita juga punya acara internalnya sendiri nih di IRAF 2022 gitu, di RBCon Creation-nya gitu kan ya. Nah award-nya itu kayak warga sipil terbaik itu terbaik dalam hal apa ya? Mungkin dalam membuli adik. Biasanya nih Bang Parvi yang menang itu yang suka traktir presiden sih.
Oh, yang suka traktir Iya presiden betul ya. betul betul. Betul, Kayak betul. Dan jadi teman-teman yang mau jadi warga sipil terbaik di RB Concreation nih bisa traktir Pak Krayot ya. Silakan. gitu. Bang bercanda guys ya. Bercanda guys. Jadi warga sipil terbaik itu apa sih gitu. Jadi nanti tuh kalau warga sipil terbaik itu yang misalnya ikut terus gitu event RBC dari awal sampai akhir gitu, terus mantengin server kayak gitu ya, ikut berpartisipasi lah dalam event-event RBC gitu. Terus nanti mungkin ada pejabat tergila, tergokil kayak gitu ya, RBC crew terbully misalnya kayak gitu. Ini di internal RB Concreation ya, kalau misalnya kalian nanti ya gitu yang belum masuk RB Concreation ya, untuk menyaksikan kehebohan dan kegilaan pada acara hari H IRAF ini gitu ya, kalian bisa masuk server ini yang ada di IG Concreality. Pokoknya luar biasa lah IRAF tahun ini ya teman-teman, kayak gitu. Gimana? Udah jelas nggak? Jelas ya. Nah, nanti kalau misalnya mau bertanya-tanya, kita bakal selalu adakan sesi tanya jawab ya. Yang di IG gitu. Pantengin aja ya, bisa di IG, bisa di website yang lagi dibangun kayak gitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita ulang dari awal gitu. IRAF Kelamaan, ada. Kak. Oh, kelamaan. Nggak, ulang dari awal. Gak, maksudnya ulang dari awal, diingetin. Oh, diingetin. Iya, mari. Diingetin gitu ya. Per eventnya catat nih, yang baru datang catat nih per event dan main event. Jadi kita punya 6 per event, yaitu Reality Community Showcase yang adanya tanggal 24 Juli 2022. Terus ada Concreality Open Stage Reunion di tanggal 20 Agustus 2022. Terus ada Discord Tour konser yang ada di 11 September 2022. Terus ada Championship di tanggal 11 sampai 13 Desember 2022, dan juga ada Art Virtual Exhibition pada tanggal 12 sampai 18 Desember 2022, dan per event yang terakhir yaitu Mega Project Cover yang akan ditampilkan di tanggal 18 Desember 2022. Nah, ini sebenarnya Mega Cover Project kita udah jalan dari bulan Juni akhir ya. Nah, dan yang terakhir yaitu main eventnya sendiri, Indonesia Reality Art Festival yang akan diadakan tanggal 18 Desember 2022. Nah, kayak gitu nih teman-teman ya terkait IRAF 2022. Sumpah, saking excitednya ini berkeringat banyak itu. Saking excitednya untuk ngejelasin ke teman-teman apa aja sih gitu yang ada di IRAF itu apa. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya-tanya nih, kalian bisa kunjungi IG RB Concreation, terus FB-nya juga gitu ya, dan juga website yang lagi dibangun gitu, nantinya kita share gitu. Websitenya ini nih teman-teman kayak gitu. Nah, mungkin gitu aja ya dari Pak Rufi. Gimana? Kita bisa sulap Bang Parufi. Kenapa tuh? Ya. Nih, link apa namanya? IG link-link yang tadi Pak Parufi sebutin, kita bisa hadirin di bawah ini walaupun bisa nge-live tuh gak sih? Nah, ya gue bisa sulap nih. 1, 2, 3. Tuh ada di bawah tuh. Ini di bawah nih. Pring. Kalian bisa langsung lihat-lihat aja di link bawah ini ya, kayak gitu. Cakep banget, gila ya kita nge-live udah bisa begini ya. Keren banget ya. Udah bisa memprediksi masa depan. Ini berkat Menteri Riset dan Teknologi ini kayak gitu. Betul. Keren banget Menteri Riset Teknologi. Lanjut. Oke, jadi gitu aja ya dari Pak Rufi sebagai penanggung jawab acara IRAF 2022 kali ini gitu ya. Semoga teman-teman bisa mengikuti acara ini dengan tertib, dengan semangat, dengan excited gitu ya. Kita tunggu di IRAF 2022 tahun ini, dan mungkin nanti tahun depan bakal ada lagi nggak ya? Sampai jumpa. Oke, aku kembalikan ke siapa ya? Ke UE deh sebagai yang memandu kita malam ini. Iya. Terima kasih Mang Parufi ya atas penjelasannya. Mang Jio juga terima kasih banyak atas penjelasannya. Gimana teman-teman? Mulai excited, tertarik, berapi-api gitu ya guys ya untuk mengikuti IRAF ini. Pastinya ini acara bakal seru banget, gede banget, dan teman-teman juga bisa mendapatkan a whole new experience kalau join IRAF ini. Betul.
Betul. Betul. Yeay. Oke, aku yakin nih teman-teman juga pasti masih punya banyak banget pertanyaan, segudang pertanyaan tentang iraf gitu ya. Dan kita sekarang akan beralih ke sesi Q&A, yaitu question and answer, yang dimana questionnya atau pertanyaan kalian kita kumpulkan dari Instagram nih. Jadi ini ada pertanyaan pertama, dia menanyakan untuk pendaftaran lo game sendiri itu ada tarifnya nggak sih? Kalau ada tarifnya berapa ya kira-kira? Oke, nah jadi untuk Championship ini sendiri ya tentu saja dong ya harus dikenakan tarif pendaftaran karena untuk hadiah kalian juga gitu. Nah tapi nggak mahal kok, nggak mahal-mahal amat, ini benar-benar nggak mahal gitu. Jadi untuk per orangnya cuman goceng doang kok, cuman Rp5.000 doang. Nah nanti di mana sih bisa bayarnya gitu ya? Nanti kita buka link traktir ya Pak Zeo ya untuk RBCon Creation sendiri gitu ya. Betul, ada link traktirnya nanti. Link traktirnya nanti kita cantumin untuk pendaftaran game ini ya. Kayak gitu 5.000 per orang. Nah mungkin untuk PUBG 10.000 per squad kayak gitu ya. Kalau yang mau individu 5.000 per orang. Begitu teman-teman ya. Betul. Itu untuk game yang di luar aja ya, untuk yang di reality kita nggak mengumpulkan biaya apapun. Kayak gitu. Iya betul. Dan biaya pendaftaran itu bakal kita jadiin prize pool juga. Tuh. Berarti teman-teman jangan ragu, jangan ragu, jangan risau, jangan risih, jangan takut. Ya guys, 5.000 per orang pasti bisa. Dan untuk squad 10.000. Ini untuk games-games yang di luar reality ya guys ya, dicatat gitu. Betul. Nah, pertanyaan kedua itu ada yang nanya nih, kalau misalnya aku pengen menyumbangkan karya, itu ditampilkannya kapan dan gimana sih? Gitu. Menyumbangkan karya ya, berarti nanti itu masuknya itu ke IPRA event yang di Reality Art Virtual Exhibition kayak gitu. Nah, nanti di sana kita bakal ikut tampilin dan itu tidak ada biaya pendaftaran. Jadi kita pure mengadakan art exhibition ini mengenalkan ke orang-orang luar bahwa anak-anak reality pun juga banyak nih yang bisa di digital art kayak gitu. Dan itu tidak dipungut biaya apapun, malah kita memfasilitasi kalian untuk berpromosi commissionan kalian di sana seperti itu. Dan nanti dari art lab-nya sendiri kan itu luas banget nih, jadi nggak cuma di reality, nggak cuma anak-anak reality doang yang lihat gitu. Nanti kita bakal distribusiin roomnya juga ke anak-anak small, nanti juga ke anak-anak VTuber yang kayak gitu-gitu dari relasi yang kita punya. Jadi di situ benar-benar kita memfasilitasi kalian untuk mempromosikan commission yang emang kalian sering ngerjain kayak gitu. Jadi siapa tahu nih kalian ikut virtual art exhibition ini, kalian bisa nambah orderan kayak gitu. Lebih ininya kayak gitu sih, kita lebih kayak ke promosinya kayak gitu sih. Terus sama apa lagi ya, palingnya ditampilinnya nanti pas di acara virtual art exhibition-nya itu sendiri kayak gitu. Udah sih itu aja paling, dan tidak ada biaya tentunya. Nah itu, jadi teman-teman nggak usah ragu, nggak usah takut ya. Jadi kalau mau menyumbangkan karya boleh banget gitu, apalagi bentuknya tuh dalam gambar, mau tradisional mau digital bisa gitu ya Mang Jo ya. Betul. Nah ini juga satu lagi sih, satu lagi itu, jadi karya yang emang nanti bakal ditampilin itu tidak harus karya yang baru Yue kayak gitu. Jadi itu karya yang emang kita udah punya, yang dulu-dulu nih, yang jadi bahan portofolio kalian, yang menurut kalian terbaik, kalian bisa sumbangkan untuk ditampilkan di art step nanti begitu. Jadi kalian kalau emang misalkan aduh lagi males gambar nih gitu kan, nggak pengen ini gitu, nggak pengen lagi capek-capek, kalian bisa pakai yang art kalian yang dulu aja kayak gitu. Cuma nanti dikasih keterangan benar nggak nih punya kalian kayak gitu. Nanti kita kurator lagi sih, ada kurator kayak gitu. Jadi nggak harus yang baru kayak gitu. Iya, benar. Berarti kesempatan teman-teman untuk menampilkan karya yang menurut teman-teman paling keren itu bisa gitu, nggak harus bikin yang baru. Yang penting jelas ini buatan kalian gitu ya guys. Ingat, no plagiat karena kita punya kurator terpercaya. Anjay, gitu ya. Betul. Lanjut. Anjay. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, ada yang nanya, Kak, gimana ya caranya biar bisa ikut tampil di main eventnya IRAF? Gitu. Oke, di mainnya eventnya IRAF sendiri ya. Nah,
emang kita untuk main event IRAF ini sendiri kita tidak bakal membuka slot itu seperti RB Con Creation deh. Seperti Concreality Open Stage pada umumnya, di mana emang di situ viewersnya bakal perebutan slot karena kita menggunakan random collab dan kalian bisa masuk ke sana tanpa adanya persyaratan kayak gitu. Yang penting kalian cepat dan kalian bisa masuk kayak gitu. Tapi kalau untuk di IRAF-nya sendiri, kita bakal menyeleksi orang-orang yang emang memiliki memiliki tingkat kerapihan yang tinggi gitu untuk segi performernya kayak gitu. Dan emang diusahakan untuk orang-orang yang ada di penampilan di IRAF ini sendiri itu minimal itu memiliki sound card kayak gitu, atau tidak pun memiliki kualitas suara yang jelas seperti itu. Jadi tidak hanya akapela, tidak hanya kayak suara HP yang ditodong dan yang lain-lain gitu. Karena emang kita menginginkan acara dari IRAF ini sendiri benar-benar acara yang emang rapih seperti itu. Karena emang kitanya sendiri juga dari pihak RB Con Creation bakal mempromosikan acara IRAF ini sendiri ke official reality seperti itu. Planningnya adalah seperti itu. Jadi kita berharapnya untuk penampilan di IRAF itu yang emang benar-benar rapih. Nah, kita nilainya dari mana nih? Nah, nilainya itu adalah kita bakal mengontak lagi orang-orang dari Concreality Open Stage Reunion dan juga orang-orang dari yang ikut di community showcase seperti itu. Nanti orang-orang yang ada di sana yang sekiranya penampilannya rapih, tidak perlu bagus, yang penting rapih, itu nanti kita bakal hubungin untuk mendapatkan akses stage langsung ke main event IRAF seperti itu. Dan juga nanti di main event IRAF juga kita nggak bakal, makanya kita ingin melihatkan yang benar-benar rapi, karena kita juga bakal mengundang guest star dari streamer Jepang seperti itu. Nggak cuma dari Jepang doang, mungkin nanti bakal bertambah ke negara-negara lainnya kayak gitu, untuk memperkenalkan ini loh, Indonesia tuh udah bisa buat begini loh kayak gitu, biar memicu dikit-dikit lah gitu untuk server-server lain mengikuti langkah kita juga kayak gitu. Itu Yue. Jadi persyaratannya mungkin hanya cukup join ke Concreality Open Stage dan tampil yang rapi. Itu sih kayak gitu. Sungguh-sungguh Betul. gitu ya. Sungguh-sungguh Walaupun gitu. random, tapi teman-teman tetap harus sungguh-sungguh gitu ya. Betul. Karena ada gitu. prize-nya dan kalian bisa tampil di main event gitu kan. Nanti bisa menambah pengalaman dan juga mungkin Iya. teman-teman namanya bisa naik gitu ya, kayak Naik. ini orang bisa nyanyi. Karena emang ini juga gitu. Yue, di IRAF-nya sendiri untuk penampil-penampil di IRAF, kita pun juga nanti foto-foto karakternya bakal kita tampilin di website-websitenya IRAF nih kayak gitu. Jadi nanti nama kalian dan karakter kalian bakal terpampang di websitenya IRAF kayak gitu. Mantep loh guys. Iya. Makanya harus Bisa. sungguh-sungguh gitu ya guys ya. Bisa kok, bisa gitu. Yuk, bisa yuk. Nah, betul tuh, disemangatin Bapak Presiden semakin gitu ya. Oke. Mari. Kita berlanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang nanya nih, kalau mau ikut IRAF harus join komunitas RBC nggak sih? Oke, untuk join ke IRAF harus ikut komunitas RBC nggak sih? Nggak perlu. Kalian dari komunitas manapun kita welcome untuk mengikuti acara IRAF ini. Karena emang namanya juga adalah Reality Indonesian Art Festival. Bukan Reality RB Con Creation Art Festival, seperti itu. Jadi, selama kalian berada di server Indonesia dan selama kalian bisa berbahasa Indonesia, kalian bisa mengikuti event Reality Indonesian Art Festival ini. Kayak gitu. Itu sih. Jadi nggak perlu ikut ke RBC, nggak apa-apa kayak gitu. Bahkan komunitas kalian pun juga bisa daftar untuk jadi community partner gitu kan, untuk jadi event partner kayak gitu dari IRAF-nya itu sendiri. Benefitnya apa sih? Benefitnya nanti logo komunitas kalian pun juga bakal dimasukin ke kredit di yang reality cover mega cover project kayak gitu. Nanti di belakangnya di kredit-kreditannya nama komunitas kalian juga bakal tercantum, logo kalian juga bakal tercantum seperti itu. Untuk daftar jadi community partner itu kayak gimana? Cukup menghubungi Instagramnya dari Concreality seperti itu. Mungkin ketuanya kali ya, ketua dari family atau mungkin komunitas nanti bisa menghubungi ke Instagramnya Concreality kayak gitu. Nanti kita bakal proses lebih jauh kayak gitu. Itu sih. Lumayan Nggak simpel perlu. kan teman-teman. Caranya Ngapain untuk kamu ikut harus join IRAF, ke RBC? untuk ikut IRAF yang penting kalian warga negara Indonesia atau warga negara manapun deh. Mau nonton, mau ikut terserah. Yang Betul. penting ikut gitu kan.
Dan tadi Mang Zio juga udah menjelaskan ya gimana cara daftarin komunitas kalian supaya bisa jadi partnernya Iraf gitu ya. Partner dari Betul. event Iraf ini simple banget, benar-benar simple banget. Kalian tinggal kontak aja di Instagramnya @concreation @concreality gitu ya guys ya. Itu nanti di sana kita tinggal mintain namanya dan juga dari logonya sendiri kayak gitu. Nanti kita langsung mintain untuk ditempel di Mega Cover Project dan juga di poster-poster selanjutnya seperti itu. Oh, seperti itu teman-teman. Betul. Mari. Pertanyaan selanjutnya nih, ada yang nanya, boleh jualan nggak Mang di Iraf? Boleh jualan nggak? Ini menarik banget nih. Boleh Iya. jualan nggak? Mungkin jualan di sini kita bisa lebih bisa lebih kita artinya bisa lebih kita artiin ke promosi mungkin ya. Bisa banget promosi. Bahkan kita pun juga dari digital dari art exhibitionnya sendiri juga kita kan memfasilitasi kalian untuk berpromosi di sana, untuk berjualan di sana seperti itu. Jadi bisa banget kayak gitu. Dan kalaupun emang misalkan kalian memiliki usaha kayak usaha UMKM, kayak misalkan kalian komis-komis kayak buat cosplayan dan segala macam gitu. Kalian mau mempromosikan di Irafnya pun juga bisa seperti itu. Gimana caranya? Tinggal DM ke Instagramnya Concreality. Nanti di sana kita bakal ada persetujuan gitu. Itu sih. Kayak gitu. Tidak dipungut biaya apapun. Sekali lagi tidak dipungut biaya apapun. Pokoknya dari event Iraf ini sendiri yang dipungut biaya hanyalah pendaftaran untuk championship seperti itu. Sisanya tidak dipungut biaya apapun. Segala jenis biaya yang dikeluarkan itu bakal ditanggung dengan penyelenggara Iraf sendiri seperti itu. Itu dia jawabannya. Bisa banget. Kita fasilitasi ya Mang ya dengan membuatkan Betul. akses gitu. Betul. Iya, Bahkan kita fasilitas. betul. Jadi kayak teman-teman kalau misalnya nih ya, aku ingetin sekali lagi kalau misalnya ada yang bilang oh dari Iraf nih memungut biaya, ingat tidak ada yang dipungut biaya acaranya Tidak ada yang Iraf dipungut kecuali championship ya. Championship Yang- untuk pendaftaran. Ya, itu doang loh teman-teman. Jangan sampai terkena penipuan, hati-hati teman-teman. Tetap waspada. Betul ya. banget. Takutnya ada oknum-oknum ya. Ya bener tuh. Betul. Oke, lanjut. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih. Kak, setelah event Iraf tanggal 18 kelar, bakal ada event apa lagi sih? Gitu. Nah, ini ini pertanyaan yang kita tunggu-tunggu. Karena tadi juga lupa dijelasin kayaknya sama Mang Faruqi ya. Kayak gitu. Nah, Oh iya kayaknya. jadi setelah dari acara tanggal 18 ini selesai, acara Iraf main event ini selesai, bakal ada acara apa lagi nih? Nah, kita sendiri dari RBC staff dan juga Iraf staff yang berada di kawasan Jabodetabek, kita bakal mengadakan after party seperti itu. Kita bakal makan-makan bareng dan kita juga bakal ketemu bareng, berbincang bareng dan ngomongin project nanti ke depannya bakal seperti apa kayak gitu. Nah, ini juga tidak hanya untuk kepanitiaan aja, tapi ini kita terbuka untuk umum gitu. Jadi kita saling kenal satu sama lain kayak gitu ya. Tapi satu lagi, catatannya adalah yang tidak keberatan untuk face reveal kayak gitu ya, karena emang kan kita juga di dunia virtual ya. Di dunia virtual seperti ini kan kadang ada juga orang yang kayak aduh malu gitu kan segala macam gitu, yang emang keberatan untuk menunjukkan mukanya gitu. Tapi kalaupun emang misalkan kalian keberatan dan kalian pengen ikut, tidak jadi masalah, karena emang kitanya sendiri bakal kita bakal menjaga privasi kalian seperti itu. Kita bakal ya kenal-kenalan di sana gitu. Oh ini tuh yang namanya Zeo, oh ini tuh yang namanya Faruqi, oh ini yang namanya Yue kayak gitu. Tapi nanti kita ya hanya toh di situ doang gitu. Kita nggak bakal kayak menyebarkan kontak Instagram aslinya kalian ke anak-anak reality lainnya. Pokoknya hanya sekedar sebatas yang datang aja kayak gitu. Nah, ini planningnya ini bakal didatengin sama anak-anak reality di Jabodetabek serta dari Bandung seperti itu. Nanti adanya di akhir tahun. Nah, itu nanti kita bakal umumin lebih jauhnya lagi setelah acaranya Iraf selesai seperti itu. Nanti bakal ada pengumumannya lagi kayak gitu. Jadi untuk kalian yang emang pengen bersilaturahmi bareng, pengen nambah teman bareng secara real gitu, dan pengen ketemu kita bareng, ketemuan teman-teman reality bareng, nyanyi-nyanyi bareng atau gimana gitu, kayak atau mungkin kalian punya gebetan gitu kan, pengen ketemu nih gitu kan, pengen mendosis gitu kan secara real life gitu, bisa banget kayak gitu. Nanti kita ikut aja di after partinya dari Iraf kayak gitu. Kemungkinan sih bakal ada di akhir tahun atau mungkin bisa jadi setelah Natal tanggal 25 seperti itu.
Jadi benar-benar pas akhir tahun lah. Kita ketemu bareng kayak gitu. Itu dia acara planningannya. Begitu. Dan Benar-benar. nanti betul. Nanti juga tahun depannya juga nanti kita bakal bahas lagi mengenai IRAF 2023 kayak gitu, dan nanti tuan rumahnya bukan dari RBC nih, tapi dari komunitas lain seperti itu. Tapi kalau misalkan komunitas lainnya pingin tapi masih belum memiliki kapabilitas yang cukup untuk mengadakan event IRAF, kita bakal bantu juga dari RB Concreation untuk membantu teman-teman komunitas kita yang emang menjadi tuan rumah IRAF 2023 seperti itu. Jadi IRAF ini bakal rutin per setiap tahunnya kayak gitu. Mari. Tuh, teman-teman, bener-bener gila banget gak sih, kayak bisa dapat teman tuh, bisa mendosis gitu ya. Bisa Dapat mendosis bahasanya. gebetan. Bertemu gebetan gitu loh. bertemu gebetan dari reality kayak gitu kan. Tuh, harusnya sih kalian itu ya, bersemangat sekali gitu, soalnya Betul. seorang UE aja bersemangat guys gitu kan. Ingin bertemu. bertemu dosis. Nah gitu. Udah gitu bahasan tentang IRAF 2023 bener-bener gila. Jadi nanti bakal kayak pemilihan tuan rumahnya siapa kayak gitu. Karena nanti nggak cuma di benar. RB Concreation doang. Komunitas kalian Ya. pun juga kalau misalkan emang jadi pengen tuan rumah ya bisa gitu. Nih Iya, kita serahin sekalian IRAF. nambah pengalaman gitu guys, supaya Betul. ada pengalaman kalian kayak ngerti nih kepanitiaan begini gitu kan. So, Bisa nih. So pasti kita asik juga bakal banget share gitu. ininya ya. Kita juga bakal share apa namanya? Share rangka kepanitiaannya seperti apa dan Ya. lain-lain. Ya, Jadi nggak usah khawatir. betul. Yang penting kalian mau aja dan konsisten. Mantap. Itu dia. Mari. Silahkan kembali. Oke. Jadi teman-teman, sesi question and answer kita, sesi Q&A kita sudah selesai. Berikan tepuk tangan yang meriah banget. Wih. Tepuhu. Nah, Wih. aku ingetin sekali lagi teman-teman ya, untuk teman-teman yang pertanyaannya masih belum terjawab di sini, jangan resah, jangan takut, jangan gitu ya. Karena pertanyaan kalian akan dijawab di Instagram story-nya rbc@concreality dan websitenya IRAF. Jadi kayak jangan takut, jangan resah gitu ya. Pasti terjawab teman-teman, kebingungannya pasti terselesaikan gitu ya. Duh teman-teman, nggak terasa nih kita udah ada di akhir acara dari press conference IRAF ini. Jangan lupa untuk ikut meramaikan ya event IRAF 2022 ini. Sebagai bentuk apresiasi kita untuk orang-orang kreatif yang ada di reality Indonesia. Betul sekali guys. Tepuk tangan dulu. Oke. Kita harus bilang makasih dulu ya guys kepada Mang Zeo dan Mang Parufi yang udah menemani kita sama semua Yue. pada malam hari ini. Akhir kata ada aku, Ayana Yue, dan siapa nih? Ada aku, Krudze Official dan siapa nih? Dan ada aku, Anjasmara. Parufi. Pamit Agak-agak ya. undur diri. Selamat Yeay. malam dan selamat beristirahat. IRAF, show your virtual self. Meet your virtual friend. And build your virtual dream. Woo! I love you, Kim Nabiata. Oke guys, selamat malam. Sampai jumpa. Dadah semuanya. Dadah, guys. Woo!